Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita di subuh kali ini kecuali kalimat syukur kepada Allah yang dibenarkan oleh hati kita bahwasanya segala nikmat yang kita rasakan di pagi hari kita dalam keadaan beriman di tengah banyaknya orang-orang yang masih di atas kekafiran. Kita dalam keadaan merasakan lezatnya iman di tengah banyaknya orang-orang yang membenci keimanan. Kita masih diberikan kehidupan di tengah banyaknya orang-orang yang dimatikan. Kita diberikan kemampuan kesehatan di tengah banyaknya orang-orang yang diberi penyakit. Maka sekali lagi kami mengajak diri kami dan seluruh jemaah agar hendaknya kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah secara zahir dan batin dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dan semoga Allah kembali memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa duduk sejenak bermajelis ilmu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum min raudin min riyadil jannah farta'u." Wa qala wa ma radum min riyadil jannah ya Rasulullah. Qal halaqad dzikr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, jika engkau melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah sejenak." Maka sahabat bertanya, "Di mana taman dari taman surga itu ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah halaqah zikr, yaitu halaqah, suatu kumpulan yang dimana di dalamnya mengingat Allah, yang dimana ini dicari oleh para malaikat, senantiasa turun dan mencari di mana ada halaqah zikr, di mana ada halaqah yang membesarkan, mengagungkan Allah, sehingga ketika malaikat mendapatkannya, maka malaikat memanggil teman-temannya yang lain, malaikat yang lain, sampai malaikat memenuhi langit dan bumi. Kemudian di pertemuan kali ini, mohon maaf kita ada terlambat. Alhamdulillah tadi saya tidak terlambat. Kemudian qadarullah ada bukan hajat, sehingga saya ke WC hanya kedapatan terlambat. Tapi alhamdulillah kami dapati sholat sunnah sebelum subuh di rumah menuju ke sini. Kemudian karena di sini ada qadarullah, ada hal yang tidak bisa seseorang menahan, sehingga kami ada keterlambatan. Kemudian yang semoga ini tidak mengurangi dari niat-niat baik kita. Kita tetap melanjutkan dari kajian kebiasaan kita, yaitu membahas ahadisul qulub, yaitu pembahasan seputar penataan hati dari karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, yang sebelumnya kita telah mengingatkan dari poin yang ke-48 dan 49 bahwasanya di antara yang menata hati adalah melawan jiwa itu sendiri, melawan hati yang condong kepada keburukan, yaitu jihadun nafs. Kemudian di antara yang memperbaiki hati seorang hamba adalah seseorang al-khawfu minasyirki, memiliki sifat takut kepada kesyirikan. Dan di pertemuan kali ini di bab yang ke-50 kata penulis al-khawfu minan nifaqi, di antara yang memperbaiki hati adalah seseorang memiliki sifat takut dari sifat munafik. Sifat munafik adalah sifat yang seseorang lisannya berbeda dengan isi hatinya.
Tentunya kemunafikan ini adalah sesuatu yang sangat berat. Walaupun munafik itu terbagi dua. Ada munafik yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ada munafik yang seseorang terjatuh dalam dosa besar. Sebagaimana yang dibacakan tadi di rakaat pertama di surah Al-Anfal, surat tentang pembagian warisan, tentang pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan perang. Kalau kita melihat asal surat ini diturunkan oleh Allah, itu karena ada ucapan orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengatakan Muhammad tidak adil. Muhammad mendapatkan harta yang banyak, kita mana? Sehingga Allah turunkan surah Al-Anfal sebagai pembagian yang adil. Dibagikan harta ghanimah. Ini ada sampai Umar bin Khattab ketika orang munafik ini mengatakan begitu bahwasanya Muhammad tidak adil, Umar hampir memenggal lehernya. Akan tetapi Rasulullah katakan, la, jangan. Nabi takut kalau Nabi katakan ada orang yang membunuh sahabatnya. Ini tentunya kemunafikan berat. Dan kemunafikan itu terjadi ketika di Madinah. Jadi ayat tadi yang dibacakan imam kita itu teguran akan kita hendaknya takut kepada kemunafikan. Sekali lagi, munafik adalah seseorang yang lisannya berbeda dengan isi hatinya. Ketika isi hati kita benci kepada keimanan, benci kepada kebaikan, benci kepada kepengajian, benci terhadap orang soleh, hati-hati. Walaupun secara zahir kita sholat, secara zahir kita puasa, secara zahir kita bersedekah, tapi kita benci kalau ada orang yang bersedekah di jalan Allah, maka itu ada tanda-tanda kemunafikan. Dan itu kemunafikan besar. Kalau kemunafikan kecil, yang sebagaimana dari hadis an Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal arba'a man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatin minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 tanda seseorang dikatakan munafik yang jelas, yang siapa di antaranya memilikinya maka sungguh dia telah memiliki sifat munafik yang jelas. Yang pertama adalah hatta yad'uha idza utumina khana, yaitu seseorang kalau diberi amanah dia berkhianat, diberi harta dia menyeleweng, diberi amanah dia tidak melakukan amanahnya. Wa idza haddatsa kadzaba, jikalau dia berkata dia berdusta. Berapa banyak sekarang hoax-hoax yang tersebar, berapa banyak amanah yang terlantarkan. Bahkan amanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu amalan yang pertama kali diangkat di dalam Islam. Amalan yang sekarang sangat sulit kita mendapati orang-orang yang amanah. Jangankan orang yang tidak sholat, orang yang sholat saja kau diberikan amanah, itu berat untuk melakukan amanahnya. Berarti itu ada ciri kemunafikan. Ada ciri kemunafikan di dalam hatinya. Dan kemunafikan adalah salah satu penyakit yang mengotori hati seorang hamba. Maka seorang hamba harus bertobat dan terus menatanya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza ahada ghadara, jikalau dia diberikan, dia berjanji, dia mengingkari. Jadi sifat munafik adalah seseorang ketika diberikan amanah, dia tidak melakukan amanah tersebut. Dan jikalau dia berbicara, dia berdusta. Jikalau berjanji, dia mengingkari. Wa idza khasama fajara, jikalau dia berselisih, dia melampaui batas. Jadi ini sifat-sifat kemunafikan. Tapi sifat-sifat ini adalah kemunafikan yang asgar, yang kecil, yang tidak mengeluarkan seseorang dalam Islam, akan tetapi seseorang dinilai melakukan dosa yang besar. Dan sifat kemunafikan ini dibenci dan harus seseorang takut. Maka dari itu hadis dari Umar yang dinukilkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya, an Abi Malikah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Bahwasanya dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwasanya dari Abi Malikah, saya mendapati 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruhnya
sahabat-sahabat ini takut kepada sifat kemunafikan. Maka dari itu pernah Umar bakal menghadap ke Hudzaifah, seorang yang menjadi rahasia Nabi, orang yang mengetahui siapa-siapa nama-nama orang munafik. Sampai Umar menghadap kepadanya, wahai Hudzaifah, demi Allah saya memohon kepadamu, apakah sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah termasuk memberikan nama itu, namaku kepadamu, menunjukkan bahwa Umar takut kepada sifat kemunafikan. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya di antara yang bisa menata hati seorang hamba, hendaknya seorang hamba membersihkan di dalam hatinya sifat kemunafikan. Baik munafik kecil, yaitu kalau dia diberi amanah, dia melakukan amanahnya. Kalau dia berbicara, hendaknya dia jujur, karena itu akan memasukkan kemunafikan di dalam dadanya ketika dia berdusta. Dan kalau dia berjanji, dia tidak mengingkarinya. Dan kalau dia berselisih, hendaknya dia berselisih di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak di atas kefajiran. Dan hendaknya juga ia memperhatikan dari kemunafikan yang besar. Dia benci kepada Rasulullah, dia benci kepada Islam, dia benci kepada Allah, dia benci kepada orang Ansar, dia benci kepada agama Islam secara keseluruhan. Karena itu semuanya adalah tanda-tanda kemunafikan. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Sesungguhnya di antara tanda keimanan adalah seseorang mencintai al-ansar, orang-orang penduduk Madinah. Dan dari tanda kemunafikan adalah seseorang membenci dari penduduk Madinah, yaitu penduduk Ansar, penduduk yang menolong agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.